Pemirsa, memburuknya sejumlah indikator menjadi sinyal perekonomian Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Besarnya pengeluaran dibanding pendapatan harusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk bertindak. Lalu apa langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian tanah air? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Direktur Selios sekaligus ekonom Bima Yudhistira. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore, terima kasih. Ya, dengan Eva di studio, Mas Bima, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak perlu khawatir karena defisit anggaran masih jauh di bawah target yang dipasang di APBN 2025, yaitu 616,2 triliun rupiah atau 2,53% terhadap PDB. Apa iya publik tidak perlu khawatir, Mas Bima? Saya pikir justru sebaliknya ya, sejak awal ada penundaan rilis dari APBN kita, bahkan sampai sore ini belum ada sebenarnya rilis dari APBN kita di website Kementerian Keuangan, itu belum ada. Jadi satu, berarti kan ada sesuatu yang belum selesai di situ. Yang artinya memang harus ada evaluasi besar-besaran soal dari mana sisi penerimaan pajak ini. Kenapa nggak disebutkan bahwa masalah utama itu adalah kegagalan administrasi dari sisi Cortex. Yang kedua, kalau memang masalahnya ada pada harga komoditas yang turun, ini sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Nah, tapi kenapa tidak dilakukan antisipasi? Dan ini membuktikan bahwa negara makin bergantung pada sektor komoditas dan komoditasnya juga sebenarnya nilai tambahnya rendah. Kemudian yang satu lagi penting adalah kalau penerimaan pajaknya sedang turun dan turunnya cukup dalam ya, Januari saja itu 40-an% dibandingkan tahun lalu turunnya, maka harus dicari nih, apa sih sebenarnya kontributor utama yang membuat pajak itu turun selain administrasi dan komoditas? Jawabannya adalah industri manufaktur. Jadi kalau Ibu Menteri Keuangan bilang bahwa industri manufaktur kita lebih baik daripada negara lainnya, ternyata tidak. Ternyata kontribusi pajak manufaktur itu sekarang cuma 25%. Sebelumnya, ya 1 tahun, 2 tahun sebelumnya itu 30% kontribusinya. Jadi kalau industri pengolahan itu sedang kuat, maka penerimaan pajaknya akan lebih bagus. Berarti ini kalau semakin turun porsinya, itu mengkonfirmasi bahwa memang industri sedang lesu, sedang terjadi PHK, sehingga kontribusi pajaknya juga ikut mengalami penurunan. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. APBN ini kan defisit di awal tahun 31,2 triliun rupiah atau 0,13% terhadap PDB. Untuk publik bisa memahami secara sederhana, Mas Bima, apa sebetulnya arti defisit APBN? Ya, defisit itu artinya dari sisi penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran belanja pemerintah. Jadi akhirnya terjadi yang namanya defisit APBN. Nah, membacanya sederhana, defisit yang terjadi pada Januari 2025 di awal tahun sudah defisit. Tahun lalu, 2024 Januari, APBN-nya masih surplus. Yang artinya apa? Situasi sekarang dari sisi defisit akan lebih lebar daripada tahun sebelumnya. Berikutnya adalah kalau defisit apa konsekuensinya? Masyarakat harus tahu. Konsekuensi dari defisit APBN ini menandakan bahwa pemerintah harus berutang lebih banyak lagi. Dan itu benar, memang utang pemerintah kenaikannya 30% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi sampai akhir 2025 diperkirakan utang pemerintah akan tembus 10.000 triliun, belum termasuk utang dari BUMN. Konsekuensi utang semakin besar apa? Maka akan terjadi rebutan di perbankan. Jadi bank daripada membiayai kredit kepada pelaku usaha terhadap UMKM, lebih baik parkir uangnya di surat utang pemerintah. Karena jumlahnya banyak, kemudian dari sisi bunga yang didapatkan juga lebih tinggi. Itu nggak bagus buat perekonomian ya, karena ada likuiditas atau dana yang berpindah tuh dari bank menjadi ke pembelian surat utang pemerintah. Oke. Baik, jadi secara sederhana pengeluaran lebih besar ya daripada pemasukan dan tadi konsekuensinya utang akan lebih besar. Tadi juga Mas Bima sudah sampaikan beberapa faktornya ya. Di antaranya tadi ada soal Cortex, kemudian bergantung pada komunitas nilai tambah dengan nilai tambah yang rendah termasuk juga penerimaan pajak yang rendah. Jadi apa yang harus dievaluasi, Mas Bima? Ya, saya pikir karena sumbangan dari industri pengolahan ini semakin menyusut terhadap penerimaan pajak,
Maka pemerintah sekarang gampang deh, cegah dulu industri yang ada sekarang. Sebelum menarik investasi yang baru, cegah PHK dan efisiensi. Alihkan insentif-insentif pajak yang besar-besar itu ke industri yang sifatnya padat karya. Jadi insentifnya harus berkorelasi dengan penerimaan pajak yang lebih bagus, kemudian serapan tenaga kerja yang lebih baik. Jadi industri manufaktur yang paling penting sekarang. Kedua adalah belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah yang turun karena efisiensi belanja, itu imbasnya juga ke penerimaan pajak secara tidak langsung. Jadi kalau mau melakukan efisiensi belanja, lakukan secara proporsional. Jadi jangan sampai kena kepada daya beli masyarakat dan pelaku usaha khususnya industri. Ketiga, ini perlu ada perubahan reformasi. Jadi kita nggak berani nih pajak-pajak yang progresif, ini masih business as usual. Jadi harusnya hari ini kita punya pajak kekayaan atau wealth tax, pajak karbon sudah berlaku, ada pajak misalnya untuk kenaikan dari produksi batu bara. Jadi banyak sekali kreativitas pajak yang harus dilakukan. Jadi jangan hanya menghemat dari sisi belanja, tapi penerimaan negara ini juga menjadi hal yang harus didorong pemerintah secepatnya. Oke, ini masih awal tahun ya Mas Bima. Bagaimana juga menjaga optimisme termasuk realisasi program yang tentu harus ditata ulang ya prioritas belanjanya, termasuk juga bagaimana juga bisa menjaga daya beli masyarakat. Ya, kita ingatkan terus kepada pemerintah bahwa dilakukan efisiensi pemilihan program prioritas. Nah, tapi itu pun juga belum tercermin ya dalam beberapa hal, misalkan jumlah proyek strategis nasionalnya banyak sekali masih yang sudah diteken oleh Pak Prabowo terlalu banyak saya kira. Jadi harus ada evaluasi dari PSN. Tidak semua infrastruktur harus dilanjutkan. Infrastruktur yang punya dampak kepada pertanian, kepada UMKM boleh. Tapi infrastruktur yang hampir sama dengan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya mungkin harus ada evaluasi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dari sisi belanja ini kan yang sudah jelas misalkan belanja pegawai untuk pengangkatan CPNS kemudian P3K. Nah itu beda nih, ini nggak boleh kena efisiensi, nggak boleh kena penundaan, apalagi penundaannya sampai terlalu lama. Karena itu juga uang yang harusnya gaji diberikan, berputar ke ekonomi, itu menjadi hilang potensinya. Kalau pengangkatannya terlalu lama kena efisiensi. Artinya efisiensi anggaran tidak boleh mengarah pada austerity. Ini kalau di Eropa 2013 itu namanya adalah austerity. Jadi penghematan yang tidak tepat yang justru makin melemahkan perekonomian. Nah ini jangan diambil oleh pemerintah. Boleh efisiensi anggaran, tapi harus ada efisiensi birokrasi. Jadi kena kepada birokrasi, bukan yang diefisiensikan adalah layanan publik masyarakat, perawatan jalan yang dibutuhkan masyarakat, atau mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, dalam konteks itu efisiensinya didukung. Tapi kalau efisiensi belanja pemerintahnya membuat beberapa sektor ekonomi terdampak, dan di situ serapan kerjanya juga banyak, termasuk penundaan pengangkatan CPNS, saya pikir itu hal yang tidak tepat ya. Jadi Pak Presiden sekarang bolanya ada di Pak Presiden untuk mengambil kebijaksanaan, sehingga efisiensinya pro terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya. Oke, efisiensi yang tepat sasaran dan pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.